Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rumah Belajar Asifani. Sebuah channel yang membahas tentang komputer, khususnya tentang bahasa pemrograman. Baiklah, pada tutorial kali ini, materi pembahasannya adalah video pembelajaran tentang pointer ke fungsi. Pointer ke fungsi. Nah, ini sudah saya siapkan ini ya. Ini sudah saya siapkan rangkanya ya. Ini in main, fungsi main, return kosong, ya kan, input stream using namespace std. Ini ya, rumus umum pointer ke fungsi adalah ini. Tipe kembalian, nama pointer. Nah, ini ya, ini adalah rumus umum pointer ke fungsi. Nah, kemudian deklarasi alamat itu di main. Nah, di fungsi main di sini nanti ya. Nah, ini rumus umumnya adalah nama pointer sama dengan dan nama fungsi. Oke, langsung saja kita pembahasannya. Di sini saya akan membahas, di sini akan saya bahas dua hal, dua jenis fungsi, yaitu fungsi tanpa parameter. Yang berikutnya adalah fungsi dengan parameter. Nah, ya, ini. Kita akan bahas dulu yang fungsi tanpa parameter. Misalnya saya akan membuat fungsi namanya integer fungsi 1. Nah, karena dia ada tipenya integer, maka pasti ada return. Nah, returnnya itu misalnya apa ya, nanti aja. Di sini saya misalnya deklarasikan dulu integer A dengan nilai 10, kemudian integer B dengan nilai taruhlah 20, kemudian integer C, di sini nilainya adalah A dikalikan B. Nah, di sini returnnya adalah, saya misal C. Nah, ini. Kemudian fungsi ini nanti kalau saya panggil, ya, kalau saya panggil itu nanti supaya muncul di sini tampilan nilai A, nilai B, nilai C, maka saya nggak perlu repot-repot, saya tulis saja di sini ya. Saya tulis di sini cout A. Nah, ini untuk menampilkan nilai A ya, kemudian cout B, kemudian cout E. Oh, nggak perlu ini, iya. Nih. Ya. Kemudian saya disimpan aja ya, Ctrl S atau Save As, kemudian beri nama, ini saya beri nama ya, pointer ke fungsi CPP. Oke, save. Ya, ini sudah saya simpan ya, saya Ctrl S saja, namanya pointer ke fungsi. Kemudian mendeklarasikan apa namanya alamat, mendeklarasikan pointer sesuai dengan rumusan ini ya, tipe kembalian atau tipe data ya, tipe data, kemudian bintang nama pointer, kemudian tipe parameter. Kalau ada parameternya, berarti ini nggak ada parameternya, berarti kan saya bisa begini. Tipe kembaliannya sama ya, sama dengan ini, fungsi 1. Kemudian bintang, pakai kurung ya, bintang, saya beri nama PTR fungsi 1. Fungsi 1. Nah, ini. Nah, begini. Ini ada deklarasi pointer. Ya. Oh, maaf. Ini kan deklarasi pointernya di sini ya. Maaf. Ini deklarasi pointer. Nah, ini itu masih di sini. Ctrl C, hapus.
Nah, di sini deklarasinya Ctrl V. Nah, di sini deklarasinya ya. Sedangkan yang di sini itu kan tadi nih alamat. Nah, nih untuk mengkonekkan ya, untuk mengkonekkan fungsi satu dengan fungsi pointer satu ini. Ini di sini ya. Ini apa ini nama pointer? PTR fungsi satu. PTR fungsi satu sama dengan dan nama pointernya adalah fungsi satu. Ini ya terkonek. Connect. Jadi nilai dari fungsi satu akan masuk ke dalam alamat PTR fungsi satu. Tuh. Selanjutnya saya akan membuat yang fungsi dengan parameter. Nah, misalnya satu dulu ya, kita bahas ini dulu aja ya. Ya kita bahas dulu fungsi PTR 1 itu ya. Kita bahas dulu. Nah, ini saya bahasnya ini sudah saya deklarasikan, sudah saya konekkan ya. Ini sudah saya konekkan. Berikutnya saya menampilkan nilai fungsi. Ya. Menampilkan nilai fungsi 1 dan PTR fungsi 1. Nih, ini menampilkan nilai ini. Ini saya bikin tampilan aja, si out. Nah, begini. Nih. Ya. Gimana cara tampilannya? Nah, kan begini, fungsi kita manggil fungsi 1, begini nanti akan tampil nilai-nilainya. Ini nilainya nanti akan tampil A, B, C. Fungsi 1. Terus kemudian ini saya apa namanya si out ya ada enter ya. Kemudian ini saya jalankan dulu nih. Saya jalankan Ctrl S, saya jalankan. Nah, 10 20 200. Ini 10 20 kalian 200. Nah, ini ya tampilan. Nih. Berikutnya kalau saya ingin menampilkan yang apa namanya nilai dari PTR, ya kan bintang. Ya, ini sini aja ya. Sini aja. Nah, biar lebih hemat. Ini gini. Bintang PTR fungsi 1. Nah, ini. Ini koma si out and line. Nah, ini. Oke, ini saya Ctrl S, saya jalankan, compile. Nah, ini ya. Nih, 10 melakukan 10 20 20 sama nilainya. Ya, A-nya 10, A-nya 10, 10, 20 ya. 200, 200. Jadi nilai dari fungsi 1 sama dengan nilai dari bintang PTR fungsi 1. Ya, sama nilai. Selanjutnya adalah menampilkan alamat fungsi. Nah, ini saya copy aja. Ctrl C. Menampilkan alamat fungsi. Ctrl V. Menampilkan alamat fungsi 1 dan PTR fungsi 1. Nah, ini cara menampilkan adalah ini coba saya bentar. Nih, ini saya kan gini dan fungsi dan fungsi 1. Ini adalah alamat. Menampilkan alamat. Ya. Menampilkan alamat. Ya, kemudian alamat. Cuman nanti dia akan kita lihat aja dulu hasilnya. Nah, kita lihat dulu aja. Fungsi 1 ini kan alamat. Tapi ini nggak pakai ini ya. Ini nggak pakai kurung ya. Nah, uniknya begini uniknya ya. Nah, si out terus inline. Ini. Coba saya tampilkan ini, yang ini juga saya copy, Ctrl C, coba Ctrl V, di sini adalah PTR, I1, PTR. Oke, saya tampilkan Ctrl S, set.
Nah, satu-satu. Nah, ini kan belum, masih seperti nilai, ini belum alamat ini. Nah, maka supaya bisa alamat, di sini saya akan buatnya bukan begini, tapi pakainya void. Void bintang. Kalau ini void bintang, nih, ya. Sudah, kalau ini sudah, saya CLS dulu, CLS. Set. Nah, nih. Nah, sama kan alamatnya? No, sama alamatnya. Alamat dari fungsi 1 sama dengan alamat dari fungsi PTR. Ya, fungsi PTR, fungsi 1. Sama kan? Nilainya sama, alamatnya juga sama. Seperti itu. Ini ya, penulisan alamat. Kayak void. Ya. Nah, ini saya beri keterangan. Ya, ini alamat sudah ya. Ini menampilkan alamat. Sudah. Lanjutnya saya beri batas. Cout. Nah, ini end line. Nah, ini saya coba ya. Ini saya coba kalau misalnya begini gimana? Soalnya ada yang begini ya. Kita coba jalankan CLS. Oh, sama aja ya, sama aja. Ada masalah. Kayak gini nggak masalah, pakai dan nggak masalah. Pakai dan aja. Ya, sama. Ctrl S, Ctrl S. Nah, sama. 81450. 81. Nah, ini sama alamatnya ya. Cuma kalau dan sama beda, cuma nggak masalah. Yang penting alamat dari fungsi 1 dan alamat dari pointer fungsi 1 sama. Oke, selanjutnya kita bahas yang apa namanya? Fungsi dengan parameter. Nah, sini. Saya akan bahas di sini. Misalnya saya membuat fungsi integer fungsi 2 ya, fungsi 2. Nih, dengan parameternya int e, in f. Misalnya begini, misalnya. Nah, return karena dia ada tipe datanya, maka harus ada nilai kembalian. Nilai kembaliannya ini misalnya saya beri apa? Apa ya? Misalnya G. F, G ini kan nanti aja nih G ya. Misalnya G. G itu perkalian. G itu perkalian. Ya. In G itu perkalian dari A kali B. Kali B. Apa? E dikalikan F. Ini. Nah, ini. Ini supaya bisa tampil, saya cout E. Cout F. Cout G. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya deklarasi pointer. Deklarasi pointer. Ya, deklarasi pointer ya. Nah, sama saya rasa. Oke. Ctrl V. Nah, ini saya print fungsi 2. Nah, nih deklarasi pointer. Nah, cuman di sini ada parameternya kan. Nah, ini ada parameternya ini. Nah, kalau ini nggak ada, kalau tadi kan fungsi 1 nggak ada parameternya, maka kosong sini. Nah, sekarang kalau ini fungsi 2,
fungsi 2 ada parameternya, maka di sini harus ada parameternya begini aja, sesuai dengan tipe datanya. Integer. Nah, itu. Kalau ini string apa? String ini. Integer string. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan mengkonekkan. Ini sudah membuat deklarasi pointer, sekarang mengkonekkan. Mengkonekkan sama ya. Sama, Ctrl C. Ctrl V. Nah, ini PTR fungsi 2 dengan ini fungsi 2. Sama. Ya, nggak pakai kurung ya. Ini adalah mengkonekkan. Menempatkan nilai fungsi 2 ke dalam alamat fungsi PTR 2. Ini adalah pointer. Ini pointer. Oke, selanjutnya ini menampilkan nih saya nih, menampilkan Ctrl C. Ini Ctrl V. Nah, ini menampilkan nilai fungsi 2 dan pointer 2. Gimana caranya? Nah, ini sama kayak ini. Nah, copy aja, Ctrl C, Ctrl V, di sini fungsi 2. Ya, di sini fungsi 2. Nah, di sini tinggal masukkan nilainya aja. Misalnya nilainya 25 dan 4. 25 kali 4 kan 100 ya. Nah, ini berarti integer nih. Ini sama ya. 25, 4. Nah, ini menampilkan. Coba saya jalankan Ctrl S, compile. Nih, 25, 4, 100 perkaliannya kan. Ini sama nilainya. Jadi nilai dari fungsi 2 sama dengan nilai dari pointer fungsi 2. Sama. Sekarang kita akan menampilkan alamat. Ctrl C, Ctrl V. Menampilkan alamat. Fungsi 2 dan fungsi pointer fungsi 2. Kita akan tampilkan alamatnya. Ini masih sama yang kayak yang ini ya, sama nih. Ini kita copy aja. Ctrl C. Ini saya ganti 2. 2 ini juga PTR 2. Seperti ini. Ya. Sudah saya Ctrl S, saya jalan. Ini saya CLS, enter. Saya jalankan. Set. Nah, ini. Nah, ini alamatnya. Fungsi 1 dan pointer fungsi 1. Nilainya juga sama yang ini. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya. Menekan nilai fungsi 2 dan fungsi PTR fungsi 2 ini ya. Ini nilai-nilainya sama. Kemudian alamatnya juga sama. Oh, sama alamatnya. Udah bener ya. Seperti itu. Ntar saya cek lagi tadi fungsi kembalian G udah. Ya, seperti itu. Itu tadi adalah pointer ke fungsi, baik yang tanpa parameter maupun dengan parameter. Tanpa parameter ini adalah dengan parameter. Nah, ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas lagi fungsi pointer yang model input. Ya, input data. Ya, input data. Input data. Ini enaknya ini ya, gini aja. Akan saya modif aja ya nanti ya. Atau gimana? Udah ini saya ini dulu, saya copy aja. Ctrl C. Teks. Ini C++. Ctrl V. Nah. Mana yang perlu dihapus? Ini udah saya hapus saja lah. Yang ini kan ini enggak usah ini. Saya hapus saja yang apa namanya? Ini kan model ini aja, ini saya hapus. Ini ya, ini saya hapus.
Ini saya hapus aja lah ini. Sampai sini saya hapus. Ini juga ini saya hapus. Aduh. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nih. Nah, biasa nggak bingung. Mendingan membuat dari awal. Ini yang tanpa parameter. Ini model input ya. Pada fungsi model input data. Model input data. Saya simpan dulu. Ctrl C, saya simpan dulu ya. File save as. File save as. Ctrl V. Pointer ke fungsi. Ini saya beri nama begini aja. Nah, ini ke fungsi model input data .cpp. Nih, fungsi model data input data ya. Ini sudah. Nah, langkah awal adalah saya akan membuat fungsi tanpa parameter. Nanti yang di bawahnya ini adalah fungsi dengan parameter. Oke, misal di sini saya membuat misalnya ya, integer fungsi 1. Ya, pastinya dari return nanti ya, pastinya dari return. Metodenya nanti aja ya, atau ini misalnya saya deklarasinya integer A. Kemudian integer B. Ya kan? Cout. Nah, input nilai A. Input nilai A. Nah, ya berarti apa ini sin ya? Sin A. Kemudian cout input nilai B. Sin B. Nih, sin B. Nah, kemudian di sini saya deklarasi integer C. Ini nilainya adalah A dikalikan B. Nah, baru saya return. Misalnya returnnya adalah C ya. Nilai kembalinya C. Ya. Berarti di sini saya akan tampilkan cout nilai cout cout B gini ya, cout C lah gini ya. Hanya kan dari sini B ini. Cout C ini underline. Nah, ya. Kemudian saya deklarasi fungsi pointer gini in bintang misalnya ptr fungsi 1. Nah, ini tanpa parameter. Nah, ini ya. Ini deklarasi pointer. Kemudian saya akan menghubungkan. Nah, sama cara menghubungkannya ya kan ptr fungsi 1 sama dengan dan fungsi 1 begini. Ya, itu cara mengkonekkan alamat fungsi 1. Oke, selanjutnya saya akan memanggil. Cara memanggilnya adalah nah nih. Cout menampilkan nilai fungsi. Nilai fungsi 1 dan ptr fungsi 1. Nih. Sudah saya cout
fungsi 1. Nggak pakai short ya. Fungsi 1. Fungsi 1. Ya. Dan cout. Nah, agar bisa enter ya. Berikutnya ini ya. Untuk anu kan begini, bintang PTR fungsi 1. Nah, bintang PTR fungsi 1 cout and line. Nah, begini. Oke, saya jalankan dulu. Ctrl S. Ini saya CLS set. Nah, saya jalankan compile. Nilai A taruhlah 10. Nilai B taruhlah 20. 200. Nah, ini kan untuk yang fungsi 1. Ya, fungsi 2 sama ya. Kita masukkan sama angkanya lah, biar sama nilainya ya kan, 20. Nah, ini nilai ya. Ya, fungsi 1 ini nilainya, fungsi PTR fungsi 1 ini nilainya. Ya. Sekarang berikutnya saya akan menampilkan alamat. Saya copy aja. Ini apa namanya ya? Cout. Set. Nah, begini. Ctrl V. Menampilkan alamat. Nah, alamat fungsi 1. Alamat itu nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai ini ya. Nah, tapi yang tadi ya, yang bukan model input tadi ya, ini void ya, void bintang. Nah, pakai dan nggak salah. Nah, ya, ini juga ini void. Nah, tuh, ini mau void. Nah, ETR fungsi 1. Nah, nih hapus. Nah, ETR fungsi 1. Wah, di sini aja. Nah, bisa jalankan Ctrl S, CLS, Enter. Jalankan. Kalau ini kita ganti ya. Ini 2, ini 3. Nah, 6, ini 2, 3, 6. Nah, ini ya. Oh, belum saya panggil ya. Cout. Cout. Nah, cout. Oke. Ctrl S. Ini saya hapus dulu. Oke, Ctrl S. Saya jalankan. Nah, misalnya 2, 3. 2, 3. Nah, ini ya. Ini sama alamatnya ya. Alamat fungsi 1 dan alamat fungsi PTR 1 ya. Alamat dari pointer. Fungsi pointer 1 sama. Sama kan? Nah, ini juga sama nilainya. Karena saya inputnya sama ya sama nilainya. Harus sama nilainya ya. Ada terkonek, tersimpan di alamat ya. Di alamat yang sama. Oke, iki apa meneh? Tadi nih apa? Mana saya hapus saja nih. Ctrl S, saya jalankan. Coba saya ulang lagi. Misalnya 3, 4. 3, 4. Nah, ini kok menampilkan fungsi dengan PTR. Menampilkan fungsi ini apa? Oh, ya, dia input ini. Ini saya manggil menampilkan nilai menampilkan alamat. Ini kok kemudian menampilkan nilai fungsi 1, 4, taruhlah 5, 4, 5. Nah, nih ya. Nih. Kok bisa 2 kali ya? Kok bisa 2 kali? Ini menampilkan ini.
Ya, terus saya batasi. Menentukan nilai, menentukan nilai. Bentar, ini hapus Ctrl S, saya coba lagi. Nih, taruhlah 2, 3. Nah, 2, 3. Nah, udah, ya bener. Ya. Nah, nih. Menambahkan nilai fungsi. Nih, saya batasi ini ya. Nah, nih. Menambahkan alamat fungsi. Sama alamatnya. Oke. Oke, selanjutnya yang model dengan parameter. Nah, dengan parameter. Misalnya saya membuat fungsi dengan parameter. Nah, fungsi 2 ya. In fungsi 2. Nah, isinya apa ini? Ada return ini. Misalnya nilainya in E ya. Integer E, kemudian integer E, F. Ya, ini integer G sama dengan E dikalikan F. Returnnya saya pakai G. Nah, ini ya. Kemudian saya akan deklarasikan. Deklarasi dari pointer. Nama pointernya taruhlah integer bintang PTR fungsi 2. Nah, in. Nah, seperti ini. Nih. Ya. Deklarasinya, deklarasi pointer. Saya beri keterangan nih. Deklarasi pointer. Selanjutnya saya akan konekkan ini. Saya akan konekkan. Pakainya apa? Sama kayak ini. Sama kayak ini. Ctrl C. Cuma saya beri nama. Ctrl V. PTR fungsi 2 dan fungsi 2. Sudah terkonek. Alamat ini ya. Selanjutnya saya akan ini ya. Menambahkan nilai fungsi. Saya ketik aja di sini. Menambahkan nilai fungsi 2. Dan PTR fungsi 2. Ya. Nah, selanjutnya kan saya akan model input di sini. In E, EF. Nah, deklarasi dulu. Kemudian saya cout input nilai E. Nah, pakainya sin. Nah, sin E. Ya, selanjutnya adalah copy aja. Ctrl V. Input nilai EF. Sin F. Nah, ini. Kita inputkan baru saya panggil fungsi 2. Nah, misalnya ini A, kok asik. E, F. Ya. Isi out. Supaya di bawahnya nanti N line. Nah, fungsi EF. Input nilai ini kemudian dia akan masuk ke fungsi 2. Masuk ke fungsi 2 ini. Ya. Demikian pula untuk yang nilai PTR. PTR fungsi 2. Nah, ini sama. E, F. Itu isinya.
say out and line. Nah, seperti ini. Baru kemudian menampilkan, ini menampilkan ya. Ini saya tampilkan dulu. Ini apa ini? 46. Nah, ini masalah di sini ini. Ya, ini kan begini, makanya masalah ini. Nah, begini. Tambah kurung. Nah, ya. Nih, masalah di sini tadi ya. Oke. Udah oke, saya jalankan compile. Input adalah 2, 3, 2, 3. Nah, ini sudah yang tadi ya, benar-benar ya. Sekarang yang ini, input nilai dari ini taruhlah 3, 5. Nah, nilai 35. Ya, mengenai nilai fungsi ini. Nah, kan? Nah, fungsi cout. Nah, ya, input nilai E. Ya, nah, ini sekarang tinggal ini ini cout. Cout. Ini belum sampai cout G. Nah, ini juga sama. Dah, nih. Ini saya ulangi lagi. Ctrl S. CLS set. Saya jalankan. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 20. Nah, ini ya. 20 sama nilainya. Ini supaya hasilnya nggak ada enter. Ini mendingan saya hapus aja ini. Ini. Terlalu banyak enter ini ya. Ini saya hapus saja. Nah, oke, saya jalankan lagi Ctrl S, compiler. Nah, 2, 3. Ya kan, 2, 3. Ya. Nanti 4, 5. Nah, 20, 20. Nah, ya, 20, 20 tampilannya. Selanjutnya saya akan menampilkan alamat fungsi. Ctrl C. Ctrl V. Menampilkan alamat fungsi. Alamat fungsi 2 dan fungsi pointer 2. Nah, ini pakainya void. Ya. Ini saya cout void bintang. Nah, fungsi ini pakai dan nggak masalah. Selanjutnya itu sama. Cout void bintang ini. Oke, apalagi nih. Wah, apa ini? Void. Oh, nggak pakai ini ya. Nah, untuk alamat nggak pakai kurung. Nah, Ctrl S, saya jalankan. Tuh, apalagi nih. Void bintang dan fungsi. Oh, ini apa? Oh, bisa kok. Apa ini? 57. 57 integer. Kan sudah di atas ini ya, ini kebanyakan jadinya. Oke.
Oke, Ctrl S, compiler. Nah, apa lagi nih? Oh, ini ya. Ini pun saya jalan. Oke, saya silang. Oke, Ctrl S, saya jalankan. Nah, nilai A kalau 2, 4. 2, 4, 5, 6, 5, 6. Nah, sama. Ini ya. Ini F F1. Wah, ini harus pakainya enter ini. Nah, begini. Oke, kita lagi. Ini saya silang, jalankan lagi. Nah, 2, 3, 2, 3, 5, 6. 5, 6. Nah, ini nilainya sama ya, nilai E dan nilai F ini, nilai E, nilai F ini, kemudian alapannya sama. Ya, 56. Nilainya sama nilainya. Oh, nilainya sama, alamatnya juga sama. Oke, begitu ya. Pembahasan tentang pointer ke fungsi. Nah, cukup menantang ya. Nah, cukup menguras tenaga dan pikiran dan waktu. Oke, jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.